Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Prismatus Sa'diah. Sebelum itu, silahkan teman-teman like, subscribe channel ini ya. Dan di video kali ini, Risma akan membahas tentang cerpen Anak Mercusuar karya Masdar Zainal dengan menggunakan teori semiotika. Apakah teman-teman ada yang ingin tahu? Saksikan video ini sampai habis. Langsung saja kita mulai ke videonya. Sebelum itu, sebaiknya kita harus mengetahui apa itu semiotika. Semiotika merupakan disiplin ilmu sastra yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu semeion, yang berarti tanda. Jika ditinjau dari segi terminologisnya, semiotika didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari sederetan luas objek peristiwa seluruh kebudayaan sebagai tanda. Pada video kali ini, Risma menggunakan konsep semiotika oleh Charles Sanders Peirce, di mana beliau memfokuskan kepada hubungan trikotomi antara tanda-tanda dalam karya sastra. Hubungan trikotomi yang dimaksud yaitu hubungan antara objek, representamen, dan interpretan. Dalam hubungan antara trikotomi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ikon, indeks, dan juga simbol. Ikon adalah hubungan antara tanda dan objek atau acuan yang bersifat kemiripan, seperti peta Indonesia adalah ikon dari wilayah negara Indonesia. Yang selanjutnya yaitu indeks. Indeks berarti hubungan antara tanda dan petanda yang bersifat hubungan sebab akibat. Karena tanda dalam indeks tidak akan muncul jika petandanya tidak hadir. Contohnya yaitu asap sebagai tanda adanya api. Yang selanjutnya adalah simbol. Simbol merupakan sebuah tanda yang membutuhkan proses pemaknaan yang lebih intensif setelah menghubungkannya dengan objek, dan simbol bersifat semena-mena atau atas persetujuan masyarakat sekitar. Contohnya bunga mawar yang dilambangkan sebagai simbol cinta. Jadi di video kali ini Risma akan membahas tentang ikon, indeks, dan juga simbol dalam cerpen Anak Mercusuar karya Masdar Zainal. Baiklah, langsung saja yang pertama yaitu ikon. Bentuk ikon dalam cerpen Anak Mercusuar karya Masdar Zainal ini yaitu yang pertama ikon dermaga sebagai penanda tempat. Seperti pada kutipan, "Ayahku sebuah mercusuar di dekat dermaga." Dalam cerpen Anak Mercusuar ini, ikon dermaga menjadi latar tempat. Penggunaan ikon dermaga sebagai latar sangat relevan dengan tokoh dan isi cerita yang diemban dalam cerpen Anak Mercusuar. Yang kedua yaitu ikon mercusuar sebagai penanda kebaikan, yang terdapat pada kutipan, "Mercusuar tua bertubuh jangkung, berkemeja putih dan bertopi coklat tai karat." Ikon mercusuar dalam cerpen Anak Mercusuar menandakan kebaikan yang dijelaskan menurut fungsi dari benda itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwa mercusuar sebagai menara yang berfungsi sebagai pemberi tanda, pemberi batas, pemberi isyarat bahwa terdapat batu karang, daerah rawan, pulau kecil, dan bahkan batas pantai yang dimanfaatkan nahkoda untuk mempermudah pekerjaannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa ikon mercusuar adalah penanda kebaikan. Ikon yang ketiga yaitu sekoci sebagai penanda keselamatan. Terdapat pada kutipan, "Ibu terombang-ambing penuh kepasrahan dalam sekoci itu selama 1 hari 1 malam." Sekoci merupakan perahu kecil. Sekoci dalam cerpen Anak Mercusuar adalah ikon yang berfungsi sebagai penanda dari keselamatan. Alasan yang mengatakan bahwa sekoci merupakan ikon yang menandakan keselamatan dapat dilihat dari selamatnya tokoh ibu dari jahatnya malam dan laut, dikarenakan ada sebuah sekoci yang setia menemani tokoh tersebut hingga dia ditemukan oleh masyarakat di pantai. Walaupun sekoci itu kecil, diombang-ambing oleh ombak, akan tetapi sekoci itu tidak pernah berbalik dan tidak menjatuhkan tokoh ibu tersebut ke dasar laut. Yang selanjutnya yaitu bentuk indeks dalam cerpen Anak Mercusuar.
A, yaitu pada kutipan, sebuah mercusuar harus menyepakati dua sumpah. Yang pertama, ia harus teguh berdiri di tempat yang ditentukan, dan kedua, ia tidak boleh memejamkan mata di waktu malam. Teks di atas merupakan bentuk dari tanda yang berupa indeks. Pada kalimat sebuah mercusuar menunjukkan sebab, sementara akibat dapat dilihat pada teks selanjutnya, yaitu harus menyepakati dua sumpah. Yang pertama, ia harus teguh berdiri di tempat yang ditentukan, dan yang kedua, ia tidak boleh memejamkan mata di waktu malam. Sebagai benda yang berbentuk pemancar, yang biasanya disebut sebagai mercusuar, yang berfungsi sebagai penanda suatu batu karang, pulau, bahkan daerah rawan di laut. Sudah selayaknya benda tersebut berfungsi untuk mempermudah aktivitas para nahkoda dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya pada kutipan, namun sepertinya sosok hantu laki-laki yang sangat ibu benci itu adalah ketua dari para hantu, maka hantu-hantu lain pun menurut perintahnya. Indeks berikutnya yang dapat dilihat yaitu pada kutipan di atas. Korelasi yang dibangun dalam teks tersebut menunjukkan adanya sebuah kekuasaan. Kekuasaan yang dibangun yaitu berupa adanya peran yang berbeda bagi masing-masing tokoh hantu. Peran tersebut yaitu adanya pemimpin dan ada anggota. Pemimpin sebagaimana pada umumnya bertugas sebagai memberi perintah ataupun tugas. Pengambil keputusan dan anggota bertugas sebagai pelaksana dari perintah atau tugas yang diberikan oleh pemimpin. Hubungan tersebut dapat dilihat pada sebab dan akibat dalam kutipan cerpen di atas, di mana kalimat namun sepertinya sosok hantu laki-laki yang sangat ibu benci itu adalah ketua dari para hantu, merupakan sebab, dan akibatnya yaitu maka hantu-hantu lain pun menuruti perintahnya. Pada kutipan selanjutnya, ibu tinggal dan tidur di mana saja, di sekitar dermaga. Orang-orang menyebut ibu sebagai gelandangan gila yang hamil tua di dermaga. Korelasi antara sebab dan akibat sama saja halnya dengan alasan dari mengapa sebuah peristiwa itu terjadi. Contohnya pada kutipan di atas, yaitu mengapa masyarakat menyebut tokoh ibu sebagai gelandangan gila yang hamil tua di dermaga. Alasannya dapat dilihat pada kalimat sebelumnya, yaitu selanjutnya ibu tinggal dan tidur di mana saja, di sekitar dermaga. Dengan kata lain, bahwa pernyataan pertama akan melahirkan atau memunculkan pernyataan berikutnya. Jika salah satu pernyataan hilang dari kedua pernyataan tersebut, maka makna yang diemban tidak akan tersampaikan. Selanjutnya pada bentuk simbol dalam cerpen anak mercusuar. Yang pertama, simbol garam sebagai penanda kematian. Pada kutipan, hanya menangis sampai air matanya menjadi garam, sampai ludahnya menjadi garam, sampai rambutnya menjadi garam, dan kulitnya bersisik penuh serbuk daki, benar-benar seperti ikan dilumuri garam. Dalam cerpen Anak Mercusuar karya Mas Dar Zainal, garam menjadi simbol dari kematian. Konvensi garam sebagai penanda dari kematian dapat dilihat pada penceritaan tokoh ketika dia berada di tengah lautan yang luas, di mana diceritakan bahwa garam adalah tanda yang menandakan penderitaan atau kematian. Yang selanjutnya, simbol segerombolan hantu, penanda orang-orang jahat. Pada kutipan, ibu hanya akan menyebutnya sebagai segerombolan hantu dalam kapal hantu. Hantu pada hakikatnya merupakan sebutan untuk arwah atau roh manusia yang telah meninggal. Dalam cerpen Anak Mercusuar karya Mas Dar Zainal ini, simbol hantu-hantu sebagai penanda orang-orang jahat. Orang-orang jahat yang dimaksud adalah sekumpulan orang yang sampai tega membuang tokoh ibu ke dalam laut hanya karena tokoh ibu tidak mau menggugurkan kandungannya. Akan tetapi, orang-orang yang dimaksud tidak dijelaskan bagaimana wujudnya, bagaimana latar belakangnya, dan lain sebagainya. Hanya saja sekumpulan orang tersebut dijelaskan sebagai tokoh antagonis. Baiklah, sekian video Risma kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Risma tutup video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.